Kata Nabi, sebaik-baiknya orang yang penting panjang umur, banyak kebaikannya, betul? Daripada panjang umur, banyak kemaksiatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, "I'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun." Ketahuilah Bapak Saudara bahwa kehidupan dunia ini laksana orang yang sedang bermain dan bersenggak-gurau. Ada yang bermain sebagai pejabat, ada yang bermain sebagai rakyat, ada yang bermain sebagai konglomerat, ada yang bermain sebagai orang yang melarat, ada yang bermain sebagai orang yang taat, bahkan ada yang bermain sebagai seorang penjahat. Pada intinya, seindah dan secantik apapun permainan yang kita mainkan pasti akan berakhir. Main bola berakhir gak Pak? Berakhir. Main catur berakhir gak Pak? Berakhir. Nonton TV, sinetron juga berakhir. Begitupun kehidupan pasti akan berakhir. Kapan kehidupan itu berakhir? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, "Fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila ajal telah tiba di tenggorokan, maka tidak ada satu profesor, dokter, insinyur pun yang bisa memajukan maupun memundurkan walaupun saatan. Maka pada saat itu permainan berakhir. Pejabat, aminnya kencang berangkat haji duluan, amin. Nah, pengen banget berangkat haji tuh mana? Apalagi kau ngadul pengen berangkat duluan tuh. Oh ya, mudah-mudahan dapat haji kosasih, ongkos boleh dikasih, amin. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Amma ba'd. Al-Mukarramun teristimewa yang memuliakan keluarga besar daripada almarhum, yaitu saudara Fajar beserta keluarga, guru kita yang mulia Al-Mukarram, Ustaz Abdul Mukti, Ustaz Khairi, Ustaz Sahul Lail, Ustaz Nana, para satu Hatwan Hasan, bapak-bapak lainnya dah. Kalau saya sebutin sampai satu persatu, mungkin ceramah saya sampai jam 1 ya. Kalau ceramah saya sampai jam 1, ntar beseknya jadi batu lagi ya. Nah ya itu, ya mau udah biasa lah, ikan sepat, ikan gabus ditambah ikan lele ya. Lebih cepat bagus, nggak usah bertele-tele ya. Maka saya yakin percaya orang Jati Kramat kalau ngaji pengennya cepat-cepat. Kalau nonton bola main catur kalau belum 2 babak belum berhenti ya Mbak ya. Ya tahu aja ya, ikan sepat, ikan gabus dikasih makan daun, makan tape dah lebih cepat bagus, karena orang Jati Kramat kalau ngaji cepat pada capek ya. Nah saya lihat tadi kakinya udah digonta-ganti mulu kiri kanan ya. Itu kesemutan apa sih? Bukan, faktor O ya. Faktor O kata Nabi, kalau orang dicabut nyawanya yang pertama dari kaki. Kalau kakinya dingin itu tanda-tanda udah dekat. Coba dia pegang pada kakinya, pada dingin gak ada? Hangat ya. Iya orang ini tadi ya. Kasih jatuh kopi kali ya. Sudah sama kita maklum, malang tak bisa ditolak, untung pun tak bisa diraih. Saudara Fajar telah mendapat ujian, cobaan bahwa ayah ibu yang sangat dicintai, disayangi, dihormati telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai keluarga dan tetangga mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 1000 kali saudara Fajar beserta keluarganya cinta sayang kepada bapak ibunya. Namun Allah jualah yang maha cinta dan maha sayang. Yang namanya orang mati, yang namanya nggak keluar anaknya duluan, ya bapak duluan. Kalau nggak bapak duluan, ya emak duluan. Ya itu emang namanya ajal ya. Yang pada intinya sih semua kita pasti akan mati. Pasang surut kehidupan di persada ini merupakan dinamika kelengkapan autobiografi seseorang. Di tengah kehidupan kapal yang tengah kita ayuh di alam dunia ini Pak, terkadang kala datang ombak membahana. Usai itu datang pula angin puting beliung. Usai itu datang pula petir menyambar. Selamatkah kita mengarungi samudra kehidupan di alam dunia ini? Tergantung kepada nahkoda berfirau melawan badai. Hidup pun begitu adanya Bapak Saudara. Kadangkala kita bahagia
terkadang pula kita sengsara, terkadang pula kita bisa bersabar, terkadang pula kita bisa emosi, dan terkadang pula kita bisa berbuat kebaikan, dan terkadang pula kita bisa berbuat kesalahan dan dosa. Benar kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra, in asantum asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Seandainya bapak saudara pada malam ini berbuat kebaikan dalam rangka menghadiri takziah malam yang ke-7 almarhumah, maka kebaikan itu pun untuk bapak saudara sekalian, betul? Seandainya bapak pada malam ini tidak mau menghadiri takziah, tidak punya rasa kasihan, tidak punya rasa iba, tidak mau hadir dalam takziah ini, maka kejahatan itu pun kembali kepada diri kita masing-masing. Barang siapa yang hadir semasa hidupnya rajin takziah, rajin tahlil, nanti matinya juga orang pada datang tahlilan, betul? Betul? Ya, dengerin. Bapak mungkin almarhum semasa hidupnya rajin ke masjid, rajin ke musola, rajin takziah, maka ini sebagai saksinya, sebagai malam ini buktinya. Tetangga jamaah saudara pada hadir. Kenapa? Suatu malam ini kita barangkali mentahlilkan almarhum dan almarhumah. Besok barangkali kita yang ditahlilin, betul? Ini pada mati gak sih? Badul mati gak sih, Cil? Agak belakangan ya. Saya doain mudah-mudahan Pak Abdul matinya 2 hari sebelum kiamat. 2 hari sebelum kiamat. Berarti mandi sendiri, kuburin sendiri, dari kuburan sendiri, tahlilan sendiri-sendiri. Enggak ada yang nahlil lah, Dol. Hebat dah. Kata Nabi, sebaik-baiknya orang yang penting panjang umur, banyak kebaikannya, betul? Daripada panjang umur banyak kemaksiatannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun." Ketahuilah Bapak Saudara bahwa kehidupan dunia ini laksana orang yang sedang bermain dan bersenda gurau. Ada yang bermain sebagai pejabat, ada yang bermain sebagai rakyat, ada yang bermain sebagai konglomerat, ada yang bermain sebagai orang yang melarat, ada yang bermain sebagai orang yang taat, bahkan ada yang bermain sebagai seorang penjahat. Pada intinya, seindah dan secantik apapun permainan yang kita mainkan pasti akan berakhir. Main bola berakhir nggak, Pak? Berakhir. Main catur berakhir nggak, Pak? Berakhir. Nonton TV, sinetron juga berakhir. Begitupun kehidupan pasti akan berakhir. Kapan kehidupan itu berakhir? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, فَإِذَا جَعَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَأَتَوْ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila ajal telah tiba di tenggorokan, maka tidak ada satu profesor, dokter, insinyur pun yang bisa memajukan maupun memundurkan walaupun saatan. Maka pada saat itu permainan berakhir. Pejabat mati nggak pejabat, Pak? Pejabat mati yang punya bintang 5, pejabat mati, apalagi rakyat cuma modalnya bintang 7, betul? Oh, yang sedikit minum putri bintang 7 dah. 16. Konglomerat mati nggak, Pak? Konglomerat mati yang punya dokter banyak banget, sampai 214, Pak, mati juga. Bayar mati tuh konglomerat, orang yang terkaya mati. Dokternya sampai 214, apalagi dokternya aja mati ya. Iya, yang rokok juga mati ya. Yang ngerokok mati juga, mendingan rokok sekalian. Bener ya. Akur. Iya, Pak. Bapak hadirin yang kami muliakan, konglomerat orang kaya mati, dokternya 214, Cang Ato Bajar. Itu dokternya 214, belum ada presiden dimanapun kecuali Cang Ato punya dokter pada 214. Orang konglomerat mati yang melarat, modalnya cuma BPJS. Karena BPJS gagal laku. Iya, diganti sama Corona. Kalau mati kena gara-gara corona, katanya dibiayain rumah sakit gitu. Masa mati mau Pak, mati corona mau kagak, Pak? Kagak.
Mati Bapak nggak pandang corona Pak. Ya yang corona mati, yang nggak corona juga mati. Itu cuma disebabkan bukan likulisain sabab, kena sakit itu kena sebab. Walaupun udah corona, banyak orang yang di corona udah selayan banyak banget kagak pada mati, betul? Lah yang kagak corona kepaduk doang mati. Kemarin tetangga saya ketiban itu kapas mati. Kapasnya satu truk mati sama truk-truknya ya. Ya kemarin banget tetangga saya ketimpa jarum aja mati. Orang jarumnya satu kol. Ya mati ya Pak. Mati malikul lisain aja. Kalau ajalnya telah tiba nggak sakit aja mati. Penjahat mati. Ya penjahat mati, yang taat juga mati bukanlah akhir dari perjalanan hidup Pak. Masih panjang perjalanan hidup kita setelah mati. Saya udah nggak bisa bayangin nih Pak. Kalau yang namanya udah masuk ke alam kubur, alam barzah, 1 hari hidup di alam barzah sama dengan 1000 tahun hidup di alam dunia. Nah kalau mati dari zaman Rasul sekarang baru 1443 Hijriah Pak. Dari zaman Rasul. Berarti di kuburan baru 1 hari setengah. Lama banget Pak di zaman Rasul Pak. Di kuburan baru 1 hari setengah. Lah iya kalau ninggalnya kayak nabi, minan nabiyyin, wasidikin, wasuhadain, wasolihin, kuburnya laksana raudhah min riyadil jannah. Enak gak Pak? Enak. Laksana taman surga enak. Jangankan taman surga, taman mini aja enak, betul? Coba dekat taman mini Pak Badul dah. Bawa timbal, bawa sayur asem gitu dah, sama jengkol, sama lalap, itu lalapnya ayam. Udah enak banget itu Badul di taman mini. Kata begitu sekarang ya. Itu gara-gara corona juga ya. Bapak hadirin yang kami muliakan tuh, yang namanya mati Bapak baru alam kubur. Kalau matinya kayak Abu Jahal gimana ya? Ya ilah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan abu-abu lainnya termasuk Abu Gosok lah. Bahaya itu kuburnya. Baru kuburan tuh Pak. Belum kita nunggu kiamat. Pak saya mau tanya kiamat kapan Pak? Lah tahu lah itu kiamat, Nabi aja ditanya kapan kiamat kagak tahu. Ya Pak ini jangan sampai kita di kuburan udah ribuan tahun kiamatnya nggak datang. Lah kalau iya kuburnya kayak Nabi taman surga enak, betul? Lah kalau kuburnya kalian neraka, ya Allah digencetin, digodigin, gua bugin, dipukulin, wah dipecutin. Enak gak di dalam kubur? Ya Allah Pak di kuburan, jangan di kuburan, di atas kuburannya lo di pondok kelapa no Pak. Kalau sendiri-sendiri mah kagak enak. Iya, kalau di dalam nggak soal kuburan udah gelap sempit ya Pak. Itu baru kuburan, nungguin kiamatnya kapan tahu? Habis kiamat emang selesai kagak. Ada yaumil hisab dulu, orang dihitung-hitungin dulu amal kebaikannya. Suruh jembatan Shiratal Mustaqim, yaumil sirat, yaumil hisab, yaumil apa lu? Yaumil mizan ditimbangin. Lah kapan tahu itu pada? Yang penting judulnya kalau siapa yang di kuburan selamat udah selamat kesonanya dah. Kalau kuburnya udah gak selamat udah sengsara kesonanya udah. Supaya kuburan kita selamat kata Nabi yang selanjutnya mantaroka waladan soleha. Beruntung dan berbahagialah orang tua apabila mati meninggalkan anak yang soleh dan soleh. Iya dibacain doa kayak gini nih Pajar. Orang tua mati mah dibacain tahlil, bacain yasin. Ini girang banget orang tua girang. Kuburannya terang, budaya besar gitu, Jar. Ya. Lah jangan orang tua mati mainin gua plek. Rumah pada main gaplek. Pada iseng-iseng yuk kita main gaplek aja. Main catur aja. Dia nyetel dangdut dah jaipongan. Naudzubillah summa. Beruntung dan berbahagia orang tua meninggalkan anak seperti Pajar. Kita diundang tahlil. Mudah-mudahan nih anak yang ditinggalkan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya Allah. Beruntung punya anak 3 pada soleh semua. Enak gak Pak? Enak banget Pak. Anak yang pertama malam Jumat baca Yasin, betul? Malam Jumat baca Yasin. Habis malam Jumat baca Yasin lagi. Anak pertama. Anak yang kedua baca juz amma. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika. 1 huruf itu tuh, Masya Allah. 1 huruf aja nanti dibalas 10 kebaikan. Untuk orang tua girang betul benar. Anak yang TK nggak ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim TK.
TK tuh, cucunya pada ngaji. Anaknya Fajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, dalam do malu mata lo tuh. Bapak tabalam do malu babalo. Enak tuh. Beruntung mudah-mudahan sopan Fajar Amin. diberikan anak yang soleh dan soleh. Amin ya Rabbal. Amin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.